Langit Indramayu siang itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Angin bertiup pelan, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di depan rumah papan berukuran kecil, Rika memeluk ibunya erat. Tak ada pelukan yang lebih lama dari pelukan perpisahan yang penuh harap dan kecemasan. Jangan khawatir, Bu. Rika cuma 2 tahun. Nanti pulang, Tia bisa sekolah SMA. Ibu percaya, Nak. Tapi hati-hati di sana ya. Koper butut, paspor baru, dan selembar kontrak yang tak pernah benar-benar ia pahami jadi bekal utamanya. Rika tak tahu banyak tentang Arab Saudi, kecuali dari cerita tetangga yang katanya berhasil beli rumah sepulang jadi TKW. Ia percaya harapan bisa ditebus dengan kerja keras. Perjalanan ke Jakarta, kemudian ke bandara, dan transit panjang terasa seperti mimpi. Rika tak pernah naik pesawat. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, juga takut. Ia menggenggam tas kecilnya erat, seolah itu jangkar terakhir dari rumah. Sesampainya di Riyadh, ia disambut oleh seorang pria tinggi bermata tajam yang memperkenalkan dirinya sebagai agen. Senyumnya hangat, tapi matanya kosong. Rika menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat yang ia sendiri tak mengerti. Kerja bagus, rumah besar, keluarga baik, kata sang agen dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Mereka menaiki mobil hitam yang jendelanya tertutup rapat. Selama perjalanan 2 jam, Rika hanya melihat bayangan kota dari sela-sela tirai tipis. Ia sampai di sebuah rumah besar, dindingnya tinggi, gerbangnya dari besi berwarna hitam pekat. Megah. Tapi anehnya sunyi. Seorang perempuan tua berjilbab hitam menyambutnya. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya menunjuk ke dalam rumah, lalu ke arah pintu kecil di sisi dapur. Rika menunduk, masuk dengan langkah ragu. Di sanalah kamarnya. Kecil. Tanpa jendela. Kasur tipis menempel di lantai. Lemari rusak di pojok ruangan. Dan pintu besi tebal yang mengeluarkan suara, klik, begitu dikunci. Pagi pertama Rika di rumah itu bukanlah pagi yang ia kenal. Tak ada suara ayam, tak ada cahaya mentari menembus jendela. Bahkan jendela pun tak ada. Hanya suara pintu besi yang berderit keras saat dibuka dari luar. Seorang gadis kecil, sekitar 10 tahun, berdiri di depan pintu. Matanya sipit dan penuh rasa curiga. Ia melemparkan sebuah seragam rumah tangga ke lantai kamar. Ganti. Cepat. Kata itu terdengar datar, dan pintu kembali menutup klik. Kunci berputar dari luar. Rika mengganti bajunya sambil menahan napas. Tubuhnya masih pegal karena tidur di lantai keras. Belum sempat ia mengenali isi rumah, suara panggilan keras datang dari arah dapur. Majikannya, perempuan tua berjilbab hitam yang semalam menyambutnya, mulai mengatur tugas-tugas dengan bahasa Arab yang cepat. Rika tak paham, hanya bisa menebak-nebak dari isyarat dan intonasi tinggi. Wastafel penuh piring. Lantai lengket. Anak-anak berlarian sambil menumpahkan susu ke sofa. Suaminya hanya duduk menonton televisi sambil mengisap rokok. Hari itu, Rika bekerja tanpa henti. Dari pagi sampai malam. Sapu. Masak. Cuci baju. Jemur. Cuci piring. Mandikan anak. Bersihkan kamar. Ulangi. Setiap kesalahan, sekecil apapun, dihukum. Nada suara naik. Tamparan tiba-tiba. Cubitan di lengan. Kadang ditarik rambutnya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Rika disuruh masuk ke kamarnya. Pintu ditutup, klik, dan dikunci kembali.
Ia mencoba membuka gagang pintu. Tak bisa. Ia ketuk pelan. Tak ada jawaban. Ketuk lagi, lebih keras. Maaf, saya mau ke kamar mandi, saya. Suaranya tak selesai. Dari balik pintu terdengar suara anak laki-laki tertawa. Lalu langkah menjauh. Tak ada yang kembali. Rika duduk di lantai. Air matanya turun. Ia tak punya jam, tak tahu waktu. Tapi malam itu terasa panjang. Ia buang air kecil di botol karena tak tahan. Ia menangis dalam diam karena malu dan takut. Pagi berikutnya pun begitu. Pintu hanya dibuka untuk bekerja. Lalu dikunci lagi. Hari berganti. Minggu berganti. Rika mulai sadar, kunci itu tidak pernah dikembalikan. Pintu itu hanya dibuka ketika dia dibutuhkan. Dan ditutup kembali seperti menutup kandang. Ia bukan lagi pekerja. Ia bukan lagi tamu. Ia adalah milik mereka. Barang. Benda. Yang hanya bernilai jika bisa membersihkan, memasak, dan menahan sakit. Suatu hari, saat menyapu ruang tengah, Rika melihat kunci kamarnya digantung di dinding dapur. Tergantung di antara kunci-kunci lain, gudang, pagar belakang, lemari besi. Jaraknya hanya 5 langkah. Tapi terasa seperti 5.000 mil. Ia tahu, jika tangan itu menjangkau, bisa jadi bukan hanya kuncinya yang diambil, tapi juga nyawanya. Malam itu, untuk pertama kalinya Rika bicara pada dinding kamarnya. Tia, kalau aku nggak pulang, kamu harus sekolah. Jangan kayak kakak. Tak ada suara. Hanya napasnya sendiri. Dan suara pintu besi yang klik terkunci untuk kesekian kalinya. Selalu dari luar. Dan tidak pernah sekalipun dari dalam. Pagi dan malam tak lagi terasa berbeda bagi Rika. Di dalam kamar itu, waktu berhenti. Tak ada cahaya alami yang masuk. Tidak ada suara azan. Tidak ada ayam. Tidak ada matahari. Hari-hari menjadi kabur. Rutinitasnya selalu dimulai dengan suara kunci diputar dan teriakan dalam bahasa Arab yang memerintah. Rika hanya bisa mengira-ngira artinya dari nada suara dan arah jari yang menunjuk kasar. Yalla. Nadafa. Cepat. Bersihkan. Kadang saat ia salah mengartikan, tangannya ditarik paksa, dilempar ke lantai, atau disiram air. Ia tak bisa membalas. Tak bisa mengeluh. Tak bisa protes. Karena tidak ada yang akan mendengarkan. Bahkan jika ia berteriak, dinding rumah itu terlalu tebal dan tetangga terlalu bisu. Setiap hari, Rika bekerja dari sebelum mata dibuka sampai mata tak sanggup lagi terbuka. Tapi setiap malam ia dikurung kembali ke ruangan yang sama. Ruangan tanpa jendela, tanpa kipas, tanpa hak. Bahkan tubuhnya bukan miliknya lagi. Majikannya, yang ia panggil Umi, selalu memandangnya seperti binatang yang hanya ada untuk melayani. Suaminya bahkan tidak menyebut namanya. Ia hanya memanggil Hadama, pembantu. Anak-anak mereka pun mulai belajar memperlakukan Rika seperti boneka rusak. Dilempar sandal, disiram air, diludahi, bahkan satu kali dikunci di kamar mandi bersama ember kotor selama 2 jam. Rika mulai kehilangan rasa. Tubuhnya terbiasa luka. Jari-jarinya melepuh karena air panas. Kakinya lebam karena ditendang. Tapi jiwanya, itulah yang paling perlahan mati. Ia tak lagi tahu kapan hari berganti. Tak tahu kapan akhir pekan.
Tak tahu apakah itu Ramadan atau Lebaran. Tak tahu apakah keluarganya masih menunggunya pulang atau sudah mengira dia mati. Mataharinya di mana? Rika pernah bertanya pada dirinya sendiri sambil duduk memeluk lutut. Apa matahari masih ada di dunia ini? Kadang, satu-satunya cahaya yang masuk adalah saat pintu dibuka. Tapi cahaya itu bukanlah terang yang hangat, melainkan sorot lampu putih dari lorong rumah yang dingin. Lalu kembali gelap lagi. Hari itu, saat mencuci piring, Rika tak sengaja menjatuhkan gelas. Pecah. Air tumpah. Suara keras membuat Umi keluar dari kamarnya dengan langkah cepat. Tanpa banyak kata, tangan tuanya menampar pipi Rika berkali-kali. Enti hayawanah. Kau hewan. Tamparan terakhir membuat Rika jatuh menabrak meja. Bibirnya robek. Tapi ia hanya menunduk. Tak menangis. Tak mengaduh. Tidak karena kuat, tapi karena ia sudah terbiasa. Malam itu, ia menatap langit-langit kosong di dalam kamar kecilnya. Kalau ada hari esok, semoga ada matahari. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, yang datang hanya suara kunci diputar, pintu dikunci, dan keheningan yang menusuk dada. Tak ada hari di balik pintu besi itu. Hanya bayangan. Dan tubuh yang terus dipaksa bergerak, tanpa arah. Hari itu, Rika merasa tubuhnya sedikit lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena hatinya mulai mati rasa. Ia menyapu rumah dengan langkah lambat. Tatapannya kosong. Telinganya mendengar, tapi pikirannya tak lagi mencatat perintah. Saat membersihkan kamar anak laki-laki majikannya, ia melihat sesuatu yang sudah lama tidak ia temui, cermin. Cermin itu berdiri di pojok ruangan, tinggi, berbingkai emas kusam. Di permukaannya berdebu, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Rika mendekat. Ia ingin melihat wajahnya sendiri. Wajah yang selama berbulan-bulan tidak pernah ia lihat. Bayangan di dalam cermin membuatnya terdiam. Wajahnya kurus. Tulang pipinya menonjol. Bibirnya pecah. Mata kirinya masih sembab. Di lehernya ada bekas memar ungu. Itu bukan wajah Rika yang ia kenal. Ia mencoba tersenyum, namun cerminnya tidak membalas. Ia menyeka kaca itu dengan ujung bajunya, perlahan, seolah berharap bisa menghapus luka dari refleksi itu. Tapi yang terlihat justru lebih jelas. Seorang perempuan muda yang telah dihancurkan secara perlahan. Langkah kaki dari belakang mengejutkannya. Anak laki-laki majikannya yang berumur 14 tahun berdiri di ambang pintu. Ia menatap Rika dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, campuran jijik dan kekuasaan. Maaf, saya cuma lihat sebentar. Bisik Rika gugup. Anak itu tidak menjawab. Ia mengambil bola plastik dari lantai dan melemparkannya ke arah cermin. Praa. Kaca cermin pecah, hancur dalam sekejap. Rika memeki kecil dan mundur. Kepingan tajam menyebar ke lantai. Beberapa menyayat kakinya. Darah mengalir pelan. Anak itu kabur, tertawa. Tapi yang datang bukan permintaan maaf. Yang datang adalah Umi, dengan wajah merah marah, dan sepotong gagang pel yang sudah retak di satu sisinya. Tanpa bicara panjang, gagang itu diayunkan ke punggung Rika. Enti kasarti zujaj. Mujrima. Mujrima. Kau pecahkan kaca. Penjahat. Pukulan pertama terasa panas. Kedua lebih tajam. Ketiga menghantam pinggang. Rika terjatuh, tubuhnya menggeliat menahan sakit.
Bukan aku yang pecahkan. Suaranya serak, tapi tak ada yang mendengarkan. Malam itu, ia tidur dalam posisi miring. Luka di punggung terasa seperti bara. Ia tak bisa duduk tegak. Bahkan bernapas terasa seperti menelan pisau. Ia menempelkan telinganya ke dinding kamar. Mencoba mendengar suara dunia di luar sana. Tapi tidak ada. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang perlahan-lahan melambat. Di bawah kasur tipisnya, ia menyembunyikan sobekan tisu berdarah. Di atas lantai, ada sisa darah yang tak bisa ia bersihkan sempurna. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai patah. Cermin pecah. Tapi yang retak adalah dirinya. Bukan cuma tubuh, tapi juga jiwanya. Dan tak ada lem di dunia ini yang bisa menyatukannya kembali. Rumah itu seperti istana batu. Dingin, mewah, tapi tak berjiwa. Dari luar tampak megah, seperti tempat tinggal keluarga terpandang. Tapi dari dalam, Rika tahu, istana itu menyimpan penjara yang tak pernah diakui siapapun. Setiap harinya, penyiksaan datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa benda keras, kadang hanya kata-kata tajam. Kadang lewat sikap diam, kadang dengan senyum sinis yang menyembunyikan niat buruk. Rika pernah mencoba berbicara baik-baik pada majikannya. Memohon izin untuk menelepon keluarganya di Indonesia. 1 menit saja, Bu. Saya hanya ingin bilang saya hidup. Tapi jawabannya adalah tawa kecil, lalu sebuah ponsel dilempar ke dalam ember berisi air cucian. NTV by Tuna. MAV Indonesia. Kau ada di rumah kami. Tak ada Indonesia di sini. Hari demi hari, Rika mulai mencatat luka-lukanya dalam ingatan. Seperti kalender gelap yang hanya ia tahu. Hari ke-43, disiram air panas karena lauk terlalu asin. Hari ke-51, dikurung 3 hari tanpa makan karena anak majikannya demam. Hari ke-66, dipukul dengan sendal karena tak dengar panggilan. Hari ke-70, diguyur air sabun ke mata karena lantai dianggap masih kotor. Tidak ada CCTV. Tidak ada tetangga yang peduli. Tidak ada perwakilan agensi yang datang meninjau. Siksa itu dijaga rapi. Disimpan rapat. Disamarkan dengan pagar tinggi dan senyum palsu. Bahkan ketika keluarga majikannya mengadakan pesta besar dan tamu-tamu berdatangan dengan jubah mahal dan parfum mewah, Rika dikurung di kamarnya. Tak boleh terlihat. Tak boleh terdengar. Karena luka-luka di wajahnya belum sembuh total. Mereka ingin rumah mereka terlihat suci. Tapi menyembunyikan neraka di balik dindingnya. Rika pernah mencoba menulis sepucuk surat untuk diselipkan ke kantong belanja majikannya, berharap ada orang baik yang menemukannya. Tapi keesokan harinya, surat itu kembali. Dilempar ke wajahnya. Tak ada yang peduli padamu, ujar Umi. Bahkan Tuhan tak akan datang kalau kau mati di sini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari luka fisik. Karena jauh di lubuk hatinya, Rika mulai percaya, mungkin itu benar. Mungkin tak ada yang akan tahu jika ia hilang. Jika ia lenyap begitu saja, dikubur diam-diam di tanah Arab, tanpa nama, tanpa doa. Malam itu, Rika menempelkan punggung ke dinding kamar. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku masih hidup. Aku belum gila. Aku belum menyerah. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi untuk pertama kalinya, ia menatap langit-langit itu dengan sesuatu yang baru, tekad. Bukan untuk membalas. Bukan untuk melawan.
tapi untuk bertahan. Sampai ada celah. Sampai ada harapan. Karena bahkan siksaan yang dijaga rapi pun bisa bocor oleh keberanian yang paling kecil. Malam itu, Rika duduk bersila di atas lantai kamar sempit yang dingin. Di tangannya, selembar kertas sobekan kalender dan sebatang pensil pendek yang ia temukan di bawah lemari dapur 2 hari sebelumnya. Barang-barang kecil, tapi malam itu menjadi satu-satunya benda yang terasa milik pribadi. Ia mulai menulis, perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu lama tak menulis apapun. Kata demi kata mengalir, seperti darah yang akhirnya bisa mengalir bebas setelah lama tersumbat. Tia, ini kakak. Hari-hariku seperti malam panjang yang tak pernah selesai. Kakak tidak tahu ini hari keberapa. Kakak bahkan tidak yakin masih punya nama. Tapi satu hal yang kakak tahu, kakak belum menyerah. Karena kamu. Kakak janji pulang. Kakak janji akan bawa kamu keluar dari kampung itu. Kakak janji, kamu akan sekolah tinggi. Tapi kalau kakak gagal, setidaknya kamu tahu kakak mencoba. Kalau surat ini tidak pernah sampai, mungkin Tuhan yang akan bacakan untukmu. Rika. Air mata jatuh ke atas kertas, membentuk noda kecil. Rika menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tidak boleh membasahi surat itu. Karena surat itu bukan sekadar curahan hati. Itu adalah bukti bahwa ia masih manusia. Ia melipat surat kecil itu dan menyelipkannya ke dalam kantong roknya. Di dalam hati, ia tahu surat itu tak punya alamat. Tidak ada perangko. Tidak ada pos. Tapi ia berjanji akan menemukan caranya. Esoknya, saat majikannya pergi ke pasar, Rika membersihkan tas belanja seperti biasa. Di sela-sela plastik dan sisa kupon diskon, ia sisipkan surat itu dalam kantong kecil di sisi samping tas. Ia tidak tahu apakah akan dibaca atau justru dibuang. Tapi malam harinya, surat itu kembali. Disobek. Dilempar ke wajahnya. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Umi lebih menyakitkan dari tamparan. Kau pikir ini sinetron? Tak ada yang peduli. Setelah itu, kunci kamarnya diganti. Jendelanya, yang semula hanya celah kecil, ditutup papan. Bahkan ventilasi ditutup dengan plastik. Dunia Rika semakin sempit. Tapi pikirannya justru mulai terbuka. Surat itu memang gagal. Tapi Rika merasa sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia mulai mengingat peta rumah. Letak pintu. Pola belanja. Siapa yang sering keluar masuk. Bahkan kapan waktu salat maghrib, waktu di mana rumah selalu sedikit lebih sepi. Ia tak tahu caranya pulang. Tapi ia mulai tahu bagaimana caranya mencoba. Di tengah kesakitan dan ketakberdayaan, lahirlah sebuah rencana. Bukan yang hebat, tapi cukup untuk satu hal. Keluar. Walau hanya selangkah. Walau hanya satu malam. Walau hanya untuk bertemu matahari. Sejak surat itu ditemukan dan dihancurkan, Rika tidak pernah lagi mendapat kepercayaan sekecil apapun. Semua pergerakannya diawasi, makan dijatah, kamar dikunci lebih ketat. Tapi dari dalam gelap itulah muncul seberkas cahaya. Bukan dari jendela, tapi dari dalam dirinya sendiri. Malam-malam panjang ia habiskan untuk menghafal langkah-langkah. Berapa detik Umi berjalan dari ruang tamu ke dapur? Jam berapa anak-anak tertidur? Berapa kali pintu pagar terbuka dalam seminggu? Tapi lebih dari itu, ia mulai menyelipkan doa-doa yang tak pernah keras. Ya Allah,
Jangan bawa aku keluar dari rumah ini. Kalau hanya untuk mati. Tapi bawa aku keluar, kalau kau masih beri aku harga diri. Doa itu tak punya suara. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti kunci yang dibiarkan tergantung di dapur. Atau sandal majikan yang kadang tertinggal di luar. Atau suara TV yang selalu keras saat adzan maghrib. Itu bukan kebetulan. Itu petunjuk. Suatu malam, saat Umi pergi ke dapur dan televisi menyala kencang, Rika memperhatikan pintu belakang tidak dikunci rapat. Itu hanya berlangsung 30 detik. Tapi cukup untuk menyalakan harapan dalam dada yang hampir padam. Kalau pintu bisa terbuka sekali, maka bisa terbuka lagi. Kalau bisa terbuka, aku akan lari. Biarpun tak tahu kemana. Malam-malam setelah itu, ia menyiapkan diri. Ia mulai menyimpan potongan roti kering di balik lipatan baju. Ia menyimpan botol kecil berisi air yang ia curi sedikit demi sedikit dari kamar mandi. Dan paling penting, ia menyimpan doa, banyak sekali doa, di dalam dada. Sampai akhirnya, datanglah malam yang sepi itu. TV menyala. Azan maghrib menggema. Langkah kaki Umi terdengar dari ruang tamu. Dan pintu belakang kembali tidak terkunci. Rika berdiri di dekat rak dapur, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Lalu ia bisikan satu kalimat terakhir sebelum berlari. Ya Allah, meski tak ada siapapun yang tahu aku disiksa. Biarlah kau jadi saksi saat aku memilih hidup. Dan ia lari. Keluar dari pintu yang selama ini menjadi dinding. Masuk ke malam yang gelap, tapi lebih bebas dari kamar megah majikannya. Ia tidak tahu kemana. Tapi ia tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat langit. Dan di antara langit gelap itu, ada satu bintang kecil yang seolah ikut berlari bersamanya. Celah itu sempit. Tapi cukup untuk satu orang bertahan. Dan doa itu, akhirnya punya jalan keluar. Rika berlari tanpa alas kaki. Malam terasa panjang, tapi napasnya lebih panjang. Jalanan di belakang rumah majikannya dipenuhi pasir, bebatuan, dan kerikil panas yang masih menyimpan sisa terik matahari siang tadi. Setiap langkah seperti menoreh luka. Kakinya berdarah. Betisnya tergores ranting. Tapi tidak satupun rasa sakit itu lebih besar dari rasa takut kembali. Ia terus berlari, mengikuti arah lampu samar di kejauhan. Mungkin itu lampu jalan. Mungkin rumah orang. Atau mungkin harapan. Namun di negara asing tanpa SIM, tanpa ponsel, tanpa bahasa, Rika hanyalah bayangan yang mudah hilang. Ia mencoba mengetuk rumah-rumah yang dilewatinya, tapi tak satu pun membukakan pintu. Beberapa mengintip dari balik jendela, lalu menutup tirai. Yang lain hanya memandangi dari jauh, seolah ia pembawa penyakit. Tolong. Saya dari Indonesia. Saya disiksa, saya lari. Tapi kata-katanya hanya angin. Ia bahkan tak yakin suara yang keluar masih terdengar seperti manusia. Akhirnya, di tikungan jalan pasar, seorang pria tua yang sedang duduk di atas sajadah melihatnya. Wajah pria itu gelap, berjanggut putih. Matanya tajam, namun tak menghakimi. Rika terjatuh di depan pria itu, tubuhnya tak kuat berdiri lagi. Mumtaz. Mumtaz, bisiknya, tanpa sadar. Kata dalam bahasa Arab yang berarti, tolong, yang dulu pernah ia dengar anak majikannya ucapkan saat luka. Pria itu menghampiri pelan.
Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya membuka botol air kecil dan menyodorkannya. Rika meminum sedikit, lalu pingsan. Saat ia terbangun, ia berada di sebuah mushola kecil. Ada kipas di langit-langit, dan aroma minyak kayu putih menyebar pelan. Kakinya sudah dibalut. Luka-luka di tangannya sudah dibersihkan seadanya. Dan yang paling mengejutkan, ia mendengar suara bahasa Indonesia dari televisi kecil di pojok ruangan. "Kau sudah aman sekarang?" kata pria tua itu dalam bahasa Arab yang pelan. "Besok saya antar kamu ke kantor polisi. Setelah itu, ke KBRI." Air mata Rika jatuh deras. Ia tidak tahu siapa pria ini. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, tubuhnya tidak menggigil karena ancaman. 6 bulan kemudian, Rika pulang ke Indonesia. Tidak dengan koper penuh uang, seperti harapannya dulu. Tapi dengan tubuh yang masih hidup. Dengan luka yang mulai mengering. Dan dengan cerita yang tidak akan ia diamkan. Ia tidak lagi bekerja di luar negeri. Kini ia berbicara di banyak desa, menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia menemani para perempuan yang hendak berangkat menjadi TKW. Ia memperingatkan. Ia mencerahkan. Ia menyembuhkan. Dan setiap malam sebelum tidur, ia mencium kening adiknya dan berbisik. "Kakak tidak kaya. Tapi kakak pulang. Dan itu cukup untuk hari ini."